Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak masih secara online karena keadaan belum memungkinkan kita untuk berkumpul ya adik-adik. Hari ini masih bersama Kak Ripka dan Kak Hermin. Mari kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan dan bernyanyi anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak harap pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak harap pada Allah, agunglah kasih-Nya. Kita memuji Tuhan lagi dengan bernyanyi, lihatlah. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Lihatlah, lihatlah, kupu-kupu segala warna, ada putih, ada merah, semuanya indah-indah, itu juga Tuhan punya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kembali dalam ibadah online pagi ini. Terima kasih atas berkat kesehatan kepada kami semua hari ini, hari lepas hari. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar cerita dari Kak Ripka, kita memuji Tuhan lagi dengan bernyanyi Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari Kak Ripka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkan firman-Mu mulai bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan berkati juga Kak Ripka yang akan membaca dan membawakan cerita pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca kitab dari Efesus 3, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai 13. Kita baca bersama. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi.
Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pasti semua sehat kan? Hari ini kakak akan bercerita. Sebelumnya coba perhatikan gambar ini ya. Nah adik-adik, kira-kira gambaran di sini dia kenapa ya? Ya, gambar yang ini tentang anak yang pilih-pilih teman. Boleh tidak kita pilih-pilih teman? Oke, sekarang kakak kasih gambar lagi. Gambar yang ini nih, perhatikan ya. Nah, kalau gambar yang ini, ada seorang yang sedang menolong temannya yang sedang jatuh dari sepeda. Kalau suatu hari adik-adik jalan-jalan, tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal, apakah adik-adik akan memberi pertolongan? Nah, adik, sebagai pengikut Yesus, kira-kira kita boleh tidak ya pilih-pilih teman? Atau boleh tidak kita milih-milih orang yang akan kita tolong? Mau tahu jawabannya? Ayo kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Hari ini kita diajak belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ia seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi sering merasa bahwa berita tentang Injil Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus Kristus, karya keselamatannya itu Dia berikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Karena itulah Rasul Paulus hadir menulis surat untuk jemaat di Efesus untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus
akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Ya, hari ini Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, bahwa di tengah keberagaman, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Bermacam-macam alam di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan tupai atau dengan gada, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Adik-adik, dari lagu yang tadi yang barusan adik-adik tonton, kita mau diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu beragam atau berbeda-beda. Misalnya kayak yang tadi ada di lirik lagunya tuh, ada yang kulit putih, ada orang kulit hitam, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, dan ada orang Manado, ada juga orang dari berbagai daerah lainnya. Adik-adik, semua memang berbeda dan beragam. Namun di tengah berbagai keberagaman yang ada, ingatlah bahwa di mata Allah semua manusia memiliki hak yang sama untuk dapat merasakan kasih karunia Allah. Karena itu, ingatlah selalu bahwa kita harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Artinya, harus mau berteman dengan siapapun ya adik-adik, bahkan melakukan kebaikan dengan semua orang. Tidak pilih-pilih teman, bahkan tetap mau melakukan kebaikan kepada siapapun, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Oke? Nah, untuk melengkapi cerita kakak mau ngasih adik-adik ayat hafalan nih. Dihafalin ya adik-adik. Nanti kalau ketemu kakak akan tanya ayat hafalan ini. Buka kitabnya dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Coba kita baca dulu ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas cerita firman Tuhan yang boleh adik-adik dengar. Kiranya apa yang adik-adik dengar dapat adik-adik terapkan ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kiranya juga kesehatan boleh Engkau berikan kepada adik-adik untuk seminggu ke depan, dan juga berkat-Mu kiranya boleh adik-adik juga rasakan seminggu ke depan. Dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu di seminggu yang lalu ya Tuhan.
kiranya semuanya ini boleh kami lalui dengan hanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Kak Rika untuk firman dan cerita pagi ini. Nah, adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Sebelum ibadah kita tutup dengan doa, mari memuji Tuhan dengan bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah via online. Berkati kami Tuhan dengan kasih dan penyertaan-Mu setiap waktu. Berilah kami dan keluarga kami kesehatan di tengah kemelut yang ada di negeri kami, agar kami dapat bersekolah, beribadah, dan bermain bersama teman-teman kami seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.